Ya, salam, apa kabar? Puji Tuhan, hari ini kita semua boleh mengikuti Sabtu Ceria. Meskipun di kelompok-kelompok, kita bersyukur bisa belajar firman bersama-sama. Hari ini itu hari terakhir untuk kita ikuti Sabtu Ceria berkelompok-kelompok. Minggu depan kita akan bersyukur menghadapi Sabtu Ceria dengan pola new normal. Nah, nanti kita akan bagi dua bagian. Ada yang setengah 4, ada yang setengah 5. Nah, nanti dipelajari lagi. Tapi biarlah hari ini kita boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari sebelum belajar firman Tuhan, saya ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau baik kepada kami. Kami rindu untuk terus belajar firman Allah. Tolong pimpin kami, tolong sertai kami. Biarlah apapun yang kami pelajari, apapun yang kami dengar, membawa hidup kami untuk bertumbuh di dalam Engkau, mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang kasih yang nyata atau peduli dengan orang lain, peduli dengan sesama kita. Coba adik-adik buka Alkitabnya dari Matius pasal 5 ayat ke-43 sampai 44. Ya. Matius pasal yang ke-5 ayat 43 sampai yang ke-44 berkata begini. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Adik-adik, lebih enak mana mengasihi orang yang mengasihi kita atau mengasihi orang yang membenci kita? Mengasihi orang yang mengasihi kita atau mengasihi orang yang membenci kita? Lebih mudah mana yang kita lakukan? Mungkin kita akan memilih orang yang mengasihi kita. Itu jauh lebih mudah dibandingkan mengasihi orang yang membenci kita. Betul ya? Kita lebih mudah untuk mengasihi teman kita dibandingkan mengasihi musuh kita. Nah, tapi firman Tuhan hari ini menjelaskan Tuhan memberikan sebuah standar yang lebih daripada apa yang diberikan oleh dunia saat ini. Yang membedakan anak-anak Tuhan dengan orang dunia, kita sebagai anak Tuhan dengan anak-anak dunia adalah kita mengasihi orang yang membenci kita, mendoakan orang yang membenci kita. Itu standarnya. Standar baru bagi orang percaya adalah mengasihi musuh dan berdoa untuk orang yang menganiaya. Ya. Ayat yang ke-43 itu standarnya berkata begini. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Itu mudah ya. Mengasihi manusia sesama kita dan bencilah musuh itu menyenangkan. Wah. Membenci orang yang membenci kita, wah, itu nomor 1 kita. Tapi untuk mengasihi orang yang membenci kita, berdoa untuk orang yang memusuhi kita, tentu ini hal yang sulit. Susah ya. Kalau kita membangun atas diri kita, pengertian kita, hikmat kita, kekuatan kita, itu susah, betul. Tapi jika kita mengasihi dengan kasih Allah, dengan pola yang diajarkan oleh Yesus Kristus, kita bisa. Suatu kali ada seorang anak bernama Willy, dia sedang duduk-duduk di taman. Nah, ketika itu Willy melihat ada pedagang es krim lewat. Dia lihat saja pedagang es krim itu lewat dan dia melihat terus. Ternyata orang yang ini, pedagang es krimnya memanggil dia karena kasihan. Pedagang es krimnya tanyain, kenapa Dek? Aku pengen es krim Om, tapi aku nggak punya uang. Wah, nggak apa-apa. Ini Om kasih ya, kata pedagang es krimnya. Wah, Willy sangat senang. Wah, ketika dia dapat es krim, dia bawa. Wah, misalnya ini es krim. Dia bawa mengitari taman. Wah, teman-temannya lihat sambil bengong. Wah, Willy enak ya bisa beli es krim. Teman-temannya berkata begitu.
Wah, akhirnya teman-temannya tanya sama Willy, Willy, kenapa kamu dapat es krim dari mana? Aku dapat dari pedagang es krim. Aku dikasih sama dia. Wah, teman-temannya 3 orang juga lari ke pedagang es krim. Oh, om, aku juga mau om, aku mau. Wah, kata pedagang es krimnya, mau ngambil. Wah, karena pedagang es krimnya kasihan, dia juga mau ngambilin untuk teman-temannya Willy. Tapi ketika pedagang es krimnya mau ambil, Willy datang. Wah, Willy datang. Wah, dan berkata begini sambil berteriak, berhenti om, berhenti. Kenapa? Jangan kasih yang ini. Dia orang yang pernah membuli saya, om. Wah. Yang kedua ini om, jangan juga. Dia sering ambil uang saya. Dia nggak pernah bayar, katanya hutang. Wah. Yang ketiga ini om, jangan juga. Dia ini orang yang pernah menyakiti teman-temannya, termasuk saya. Wah, dia orang yang dibenci oleh teman-temannya. Wah, dari situ, kita bisa melihat biasanya kita memakai standar kita. Ya, kenyataannya kita lebih suka dengan standar lama kita. Memang susah untuk memakai standarnya Tuhan Yesus Kristus, saya tahu itu. Tetapi menjalin hubungan dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, membuat kita berkarakter seperti Allah. Bagaimana supaya kita bisa mengasihi, yaitu kita menjalin persahabatan dengan Allah, menjalin komunikasi dengan Allah. Jangan pernah berhenti bahwa kita itu sebetulnya sama-sama tidak layak untuk mendapat anugerah. Tetapi kita dilayakkan karena kasih dari Allah itu sendiri. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, bukan karena kita baik. Tetapi karena kasih Yesuslah yang membuat kita layak menerima semuanya itu. Jadi, mari menjadi anak Tuhan yang terlalu bersyukur atas seluruh berkat-Nya. Bersukacita dan membagikan kasih Allah sehingga Tuhan dimuliakan atas kehidupan kita. Baik, mari kita tundukkan kepala kita berdoa kepada Allah. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, atas pagi hari ini yang boleh menunjukkan kepada kami sebuah standar untuk kami boleh mengasihi orang yang membenci kami, berdoa untuk orang yang memusuhi kami Tuhan. Tolong kami, seringkali kami tidak mampu, seringkali kami memakai standar dunia, seringkali kami memakai standar lama kami. Tolong kami untuk mengikuti standar Allah, mematuhi standar Allah sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan yang terus menyatakan kasih Tuhan kepada kami. Pertemukan kami dalam new normal yang akan datang. Tuhan memimpin kami supaya kami boleh mengikuti dengan aman. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan segala kegiatan kami. Amin.